lagi kerjaan gagal dipecat, pandemi nggak bisa pulang, dibayar kita orang hasilnya karena kurang duit. Itulah panjang, makasih karena lagu ini saya tidak jadi diri gitu. Di Bandung paling timur, maju mundur makin bingung. Asap pekat, jalan tersekat, klakson dikit langsung disikat. Ini tak sebuah tuh bangke. Musik batin, musik batin. Semoga Allah terhibur. Aing ini teh subuh. Oke, selamat datang kembali di Jajal Podcast. Saya Agung. Nah, di sini saya sudah ada di Bala Kopi yang dimana tempat ini tentunya jadi salah satu rekomendasi lah buat kalian yang suntuk dari kerjaan, dari pulang kuliah atau pengen cari tempat nongkrong sambil tugas. Nah, bolehlah coba langsung ke sini. Lokasinya ada di Cinunuk. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang udah gak asing ya bagi saya gitu ya, karena beliau satu follow sama saya sering lihat aktivitasnya. Kemarin sempat manggung di apa? Main di apa? Warung Bakok. Iya, kemarin buat terakhir. Itu rutinan itu. Oh, rutin. Kayak kajian. Siap, kita sambut Bob Anwar. Bob Anwar. Oke, Bob Anwar. Gimana? Baik. Sebenarnya mah nama lain Bob Anwar kan? Baik, sebenarnya kan, tapi harus ada yang disembunyikan. Oh, Seperti halnya Batman. Batman. Karena Bob Wonder itu adalah misi, guys. Oh, Ada misi di dalamnya. Dan harus hidden gitu, harus sembunyi lah. Jangan sampai tahu gitu kan. Nah, kita mah gimmick Genji lah. Saya gimmick ini tapi usia milenial. Iya. Tangan masalah sih. Itu Ya. nggak masalahnya. Karena gaya apa ya? Gaya pembawaan project seseorang kadang kan ada yang nggak ada hubungannya sama dia gini. Apa aja gitu. Benar. Jadi saya Bob Anwar dan nama asli saya adalah Bruce Wayne. Bener Batman dah. Bener Batman tuh. Oke. Nah, saya boleh kepo nggak? Kang, kenapa Bob gitu? Terus Anwar. Jadi saya teh kayak dengar satu perpaduan nih. Bob itu kayak saya seliweran dengar nama-nama orang di luar gitu. Anwar itu orang Sunda. Gitu. Iya. Nah, jadi itu gimana? Kenapa milihnya Bob gitu? Karena saya percaya kalau nama itu doa. Jadi kan kalau orang tua kita Ya betul. ya kalau ngasih nama itu kan biasanya doa gitu. Jadi saya juga ngasih nama itu dari doa. Doa agar kedepannya Bob Anwar ini bisa sekritis Bob Dylan dan bisa sekritis Ari Anwar gitu ceritanya. Bob Dylan, oh iya ya benar. Benar Bob Dylan. Bob Dylan kalau Bob Dylan. Dylan. Oh. Kalau Dylan punya ayah Orang Sunda. Kalau Dylan punya Bob ayah. Dylan. Soleh-solehin suka Bob Dylan juga kan ya. Katanya Bob Dylan mau konser di itu kan? Di Australia. Terdekat lah. Terdekat. Datang memang. Saya berat mau uji dulu sekolah kayaknya. Kalau weekday karena urusannya nanti sama sekolah perizinannya. Keren. Jadi terinfluence oleh Bob Dylan. Betul. Bob Dylan dan Hairil Anwar karena Hairil Anwar. Kenapa? dengan Hairil Anwar itu cukup lama perkenalannya secara teks ya. Perkenalan secara teks. Jadi kalau perkenalannya karena dia udah meninggal duluan. Itu kan itu termasuk angkatan baru di Khazanah Kesusastraan Indonesia gitu. Yaitu Bapak Puisi Modern dan tahun 95 dan hanya lewat teks karena saya cukup lama berkuliah di jurusan sastra. Akhirnya berkenalan lah secara teks dengan Doi dengan Hairil Anwar. Sedikit informasi ya teman-teman, ternyata Bob Anwar alias Kang Fajar ini adalah Nggak disebutin. Terus adalah salah satu alumni mahasiswa UPI jurusan Sastra Bahasa Indonesia. Siapa tahu teman-teman ada yang bekas alumni bisa datang ke sini, kita sharing ngobrol bareng ya.
tentang perihal sastraan. Ya, sastra dan kesusahan pekerjaan. Oke. Nah, kalau boleh tahu cerita awal mulanya terjun ke musik itu gimana? Dan sebelum di musik, Bob tuh ada di mana? Jadi kalau saya pribadi main musik udah cukup lama dari apa ya? Umumnya kan waktu dulu tuh anak-anak sekolah tuh kerennya kalau main musik dan ngerti masalah motor ya, otomotif gitu. Benar. Jadi saya belajar main musik itu SMP ya di tongkrongan, di pos ronda. Saya pernah bikin gitu. Oke, main musik rasa keren. Gitaran aja bikin band gitulah, main bongkar pasang dan sempat ikut di event organizer juga kerja. Oh iya. Magang. Tapi itu pas waktu kuliah atau nyambil gitu gimana? Setelah kuliah. Oh, beres kuliah. Gitu. Jadi kan ketika jadi musisi atau katakan anak band kan butuh panggung tuh. Butuh panggung, jadi secara tidak langsung ikut dulu ke orang yang bikin panggungnya. Ikutan dulu, bantu kali aja dikasih kesempatan, space gitu buat main gitu. Alhamdulillah kesempatannya kecil. Nah, itu orang berhenti lah jadi orang bisa kerja gitu. Karena kesempatannya kecil. Ya, akhirnya ya Boban Bar sendiri sih pertama terbentuk atau rilis lagu itu sekitar pokoknya akhir 2017, 2018 baru rilis lagu. 2018 rilis lagu, tapi 2017 udah kebentuk. Udah ada aktivasi. Tapi namanya udah Bob Anwar. Udah Bob Anwar. Dan secara as a personil itu Bob ada teman-teman yang lain yang membantu juga gitu. Kebetulan ya teman-teman di skena sastra karena pergaulannya di situ. Iya pasti. Karena kopi yang susah-susah itu tadi kopi alumni sastra nu hararese gawe anu memang masih merasa dirinya keren. Ini lo mantap. Oke. Awal mula milih kuliah kenapa ke sastra Indonesia? Apakah ada minat yang lain ya? Enggak sih berarti. Enggak ada minat kuliah. Jujur berapa? Waduh. Karena orang dulu ketika beres sekolah itu pernah kerja dulu di mebel. Literally mebel di Cipacing. Kasur, sofa kan gitu. Dan dari situlah penghasilannya baru juga sebulan kerja udah bisa beli gitar elektrik. Akhirnya orang memutuskan bikin musik dengan seperti inilah cari duitnya gitu. Tapi kan orang tua gatel ya lihat anak. Pasti. Bere tuan, bere di sekolah rungkis. Ya aja si mama daftarin lah gitu. Daftarin waktu dulu masih SBMPTN. Iya, SBMPTN. Sekarang TBK apa namanya udah aneh-aneh saya nggak kenal. Didaftarin dulu uangnya udah masuk, akhirnya si mama ngomong, "Ini mah udah bayar, kamu daftarlah sendiri. Pilih jurusan yang kamu suka." Dan baru udah bayar. Udahlah, asal-asalan pilih akhirnya. Nyari jurusan yang enggak berhitung lah karena orang tuh dari dulu merasa gagal di dunia pendidikan. Karena dari SD sampai SMA orang disebut anak bodoh. Wow. Siswa bodoh, orang tuh matematikanya goreng bodoh, yang padahal olahraga orang tuh 9. Dan biaya ngobrol. Dan karawitan orang teh alus mah. Main angklung teh. Musik gitu ya seniran masih. Dia mah jalan, tapi nya bodoh karena matematika maneh 5, 4 bodoh. Seharusnya ada pandangan kayak gini ya kan juga. Orang yang ahli di bidang seni sebenarnya harus jenius tanpa harus bisa matematika. Gitu. Jadi harusnya sekolah itu lebih melihat base potensial anak. Jangan disamaratakan, keur memakai baju seragam. Seragam oke pikiranna kudu kitu kan bisa. Dengar ini Menteri Pendidikan selanjutnya. Dengar tongkat titik belum nabal siapa. Capek. Oke, betul. Berarti jadi awalnya tidak minat. Gak minat, cari jurusan pun yang gampang, bahasa Indonesia. Bukan pendidikan, tapi bahasa dan sastra. Jadi nggak mau jadi guru kan. Iya. Memang ada klasifikasi khususan ketika ngomongin pendidikan dan bahasa itu beda bidang juga kan secara keilmuannya. Ternyata Indonesia. Teman saya lagi liur sana itu sana. Iya, sudah Indonesia teh gampang. Gitu. Akhirnya ya udah kagok, kadung. Akhirnya masuk terjun ke dunia perkuliahan, bertemu teman-teman baru. Jadi yang terpenting itu yang akhirnya saya dapatkan di dunia perkuliahan. Karena kalau ilmu itu didapatkannya dari sharing ya, dari komunitas juga waktu zaman kuliah dan dari bacaan dan diskusi. Kalau dari perkuliahan ya umumnya kayak sekolah.
dan absen saya bolong-bolong, makanya cukup lama kuliah kayak gitu. Veteran tuh. Veteran tuh jadi lebih di semester 11. Oh iya. Iya dong. Kamu cuma 4 tahun udah keren. Itu masih veteran. Jadi kan ketika ditanya kenapa kamu belum lulus, karena masih belum menemukan hal yang saya cari di kampus gitu. Idealisnya sangat kuat, teman-teman. Keren. Dulu masih budak mah. Ya, namanya masa muda ya. Ya, udah masih kuliah saya. Dulu kalau sekarang udah UKT mahal. Cepet-cepet lah beres lah. Pesan buat teman-teman beresin karena UKT mulai mahal. Mahal bisa kuliah. Mendingan ngisi motor orang. Bener. Asli. Oke, lanjut. Terus apa ya? Kalau saya boleh dengar ya, ini pendapat saya gitu. Tentang lagu-lagu Bob Anwar itu liriknya memang apa ya? Sebelum Akang bilang Akang ini anak sastra, saya udah kerasa tuh soalnya di situ. Jadi tiap lagu-lagu Kampung Halaman, lagu Minggu Kelabu gitu kayak ini nulis lirik tuh bukan kayak nulis aja mentah-mentah, tetapi ada metodenya, ada spiritualnya mungkin ya gitu. Nah, kalau di sini sudut pandang sastra itu apa nulisnya tuh masukin sudut pandang sastra dulu ataukah ada metode lain? Terus mungkin kerumitannya agak lumayan gitu kalau ngomongin ke sastra ya. Kayak campurin urusan lirik dengan sastra kan bukan hal yang mudah juga kan ya. Nah, itu gimana coba ceritain? Sebenarnya saya punya genre sendiri terhadap tulisan saya. Tulisan saya tuh nggak terlalu simbolik. Jadi mungkin berbeda dengan musisi-musisi folk yang memang selalu memainkan metafora, simbol-simbol yang gelap, gitu ya. Kayak misalnya Jemari Angin, gitu kan, Tangis Langit. Aku nggak suka yang gitu-gitu. Jadi orang tuh begilah. Orang punya genre realis miris. Realis kudu miris. Antitesisnya. Karena hidup itu tidak selalu manis, Bray. Hujan itu tidak selalu indah karena mau dibalai indah, mana kehujanan banjir. Yang macet deh. Hujan itu nggak selalu indah, senja itu nggak selalu manis. Karena orang pulang kerja lihat senja tuh sedih, bro. Kieu tah, anjing kieu gitu. Itu dah. Wah indah dah, udah mana yang senja. Jadi ngerasa itu balik gawe ningali panon poe teh kudu bersyukur sebenarnya. Lain indah saja. Mudah naon sih anjing gitu kan. Benar. Nah, ngomong-ngomong gitu kan, Bob juga kan kebetulan seorang sastrawan ya, kita bisa sebut sastrawan. Kemarin sempat nge-spill lirik-liriknya Sal Priadi tuh. Ya, jadi saya lagi rajin aja. Rajin. Terus Rocket Rockers juga di-publish gitu. Ya kerjasama dengan musik batin gitu ya. Ya, betul. Makasih Kak. Makasih mana? Oh itu. Mang ya. Kayaknya diajak manggung ke Roro. Ya itu sebenarnya beberapa lagu yang memang saya lagi suka dengan aja. Ketika itu ya akhirnya saya opini saya terhadap lirik-lirik mereka dan mungkin menjadi manfaat lah untuk teman-teman ketika saya bongkar analisisnya dengan lebih simpel ya, kajian simpel gitu lah. Semiotika itu tuh ada beberapa, ada semiotika, kadang pakai psikoanalisis sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya lebih sharing aja agar ada hal yang lain loh dari liriknya musisi-musisi ini tuh. Kayak apa ya? Jadi lagu tuh biar tahu juga ceritanya kan? Iya, jadi ada ceritanya. Tahu lah kekuatannya di mana. Jadi kan kadang-kadang orang tahu bahwa lagu ini bagus gara-gara viral. Tapi nggak tahu bahwa pesannya tuh apa sih? Kayak terlalu spontan kan kita ngambil ini lagu karena enak, karena apa? Karena viral. Kurang. Karena banyak yang nyanyiin. Nah, gitu kan. Di minimarket, di pasar, di kafe dinyanyikan. Di Indomaret. Di Indomaret. Di bangku Indomaret ya. Iya deh. Tahu nggak dia? Iya deh. Saya nepi ke apa ya? Saya nggak baca liriknya, tapi saya tahu. Mungkinkah? Dan orang jujur itu memang kuat banget bagi orang pribadi lagunya Sal yang itu kuat banget. Kalau yang lainnya nggak terlalu mendengar, tapi kebetulan yang itu saya nggak tahu lagu yang itu kayak mudah aja kedengar ya. Kadang kan orang kalau misalnya saya lagi suka lagu ini ya, saya pengen hafal, saya pengen saya ini kayak baca terus hafalin nadanya gimana. Ini kayak modal dengar sambil kerja ya di kedai. Jadi tahu.
Padahal nggak terlalu juga suka, tapi ya gimana ya, namanya dinamika musik gitu kan, nggak bisa. Itu dia kan bercerita tentang seorang anak, terus sudut pandang anaknya itu, keluguannya itu dapat ketika dia harus menceritakan atau menjelaskan konsep surga untuk anak-anak. Gitu. Kan ada di situ teh ada sungai-sungai, ya, gitu kan, itu kan konsep yang kita pahami surga dalam pemahaman kita waktu kecil, gitu, waktu TPA. Di surga teh banyak sungai, gitu. Mudah-mudahan lagi gitu. Untuk selanjutnya mau muat lirik siapa lagi? Belum nih? Belum. Kayaknya spontan aja ya. Kalau bisa jadi request boleh. Kemarin ada beberapa teman katanya lirik barunya, lagu barunya si Fani gitu. Fani Sugi. Fani Sugi gitu ya. Tapi aku belum dengar sih. Buat teman-teman nih, kalau ada yang pengen diskusi tentang lirik atau ngupas-ngupas tentang makna lirik, bisa langsung komen di bawah, oke? Oke, lanjut. Untuk proses nulis lagu, apa ya? Kalian lebih suka proses nulis lagu tampil di atas panggung gitu kan? Nulis lagu, kalau nulis lagu sih sebenarnya kalau bikin lagu ya mungkin ya. Ya, gitu. Kalau bikin lagu, kalau saya pribadi lebih teks dulu. Jadi nulis dulu, baru dikasih musik. Oh, ya beda-beda sih metodenya. Kalau saya ya memang bikin teks dulu, kadang nggak jadi lagu, kadang jadi opini, kadang jadi esai, kadang jadi puisi, kadang jadi apapun gitu tulisan, yang penting saya nulis dulu. Oke. Kalau sastrawan menurut Bob nih, siapa yang memang jadi pondasi lah selain Hairil Anwar? Kan kita banyak juga sastrawan Ya. Ataupun Indonesia sastrawan. atau di luar nih? Indonesia siapa luar? Indonesia ya. Kalau Kalau Indonesia itu saya suka karyanya ya. Iya. Karyanya bukan individunya gitu. Karyanya itu saya suka tulisannya Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad, baik itu dari puisi atau esainya, catatan pinggirnya, yang suka dulu ada di koran Tempo itu kan, saya dulu masih zaman koran gitu ya, baca. Terus ada Acep Jamjanur, kalau dari puisi dan juga perupa yang pelukis. Nah kalau di luar paling ya tadi, karena Bob Dylan juga menulis, saya suka Bob Dylan. Terus saya suka puisinya Pablo Neruda. Itu sastrawan asal mana? Itu Chili. Jadi dia itu memang dalam puisinya tuh puisi cintanya tuh lembut sekali. Dan tapi di satu sisi kelembutannya sebagai penyair yang melankolis, yang penuh dengan bunga-bunga cinta, di satu sisi dia adalah aktivis juga. Waktu itu temennya kalau nggak salah tuh dia itu pernah ikut di Revolusi Kuba kalau nggak salah ya. Revolusi Kuba ama ini berarti siapa? Fidel Si Guevara. Kuba Guevara juga kan? Fidel Castro. Fidel Castro. Pokoknya saya suka karena dia bisa memposisikan ketika dia harus menulis cinta dan menulis sosial. Baik aktivis ya, sosial, perlawanan. Keren. Terus kalau musisi selain Bob Dylan siapa? Yang menginfluence gitu ya, yang ngerasa jadi panutan. Kalau di panutan mah nggak ada, tapi kalau dengar suka. Oh, dengar Tuh karena saya generasi milenial dan saya paling dengerinnya Britpop. Dulu. The Cure tuh. The Cure. Lebih lama-lama The Cure, Oasis, Blur. Blur. Gitu. Saya lagi dengar Blur. Iya. Saya denger Oasis sudah. Itu sih banyaknya kalau genre dengan di punk ada Blink. Blink One. Saya kalau telinga tuh asbak sebenarnya suka aja apa aja. Saya ini. Jadi nggak terlalu monoton dengerin ini banget. Kayak ya saya kadang satu album di Plan Medi dia saya kayak abis ini terus sih ganti. Tapi jeleknya saya tuh mendengarkan musik tuh terhenti di era 2000-an gitu. Jadi musik-musik yang modern gitu yang sekarang tuh kurang. Nah saya sama, jadi kayak denger musik ini makin kesini makin kesana. Ya, tiba-tiba dengernya di Semira, di Doors gitu. RHCP, Blink-Pointnya, Smash Pumpkins, Smashing Pumpkins. Nah ini makin kesini makin kesana dari sini. Tapi ya udahlah namanya musiknya. Tapi kalau di Indonesia gitu saya kagum dengan tulisan atau gaya-gaya lagu yang dibikin oleh Eros. Mas Eros, Ceylon Seven. Saya kagum karena sederhana, tapi dia unik gitu. Dia tuh pernah bilang statement dia tuh apa ya? Saya pernah dengar. Kalau kamu nggak bisa main bagus, minimal kamu punya karakter katanya. Ya.
dia memang menerapkan itu gitu. Dari segelintiran penampilan dia nggak pernah main yang kayak gimana, tapi dia nunjulin karakter dia. Kayak denger Sheila Seven kayak nggak perlu denger sampai vokal udah tahu kan. Kayak ini gitarnya siapa gitu kan, intronya siapa gitu, kayak udah tahu karakter dia. Mantap. Udah Udah Eros Chandra. Eros. Eros. Nanti Mas Eros kalau ke Bandung kesini ya mampir. Oke, aman. Simpatin. Oke. Kalau untuk menulis biasanya inspirasinya datang di mana? Nulis lagu lah gitu. Mana aja sih? Di mana aja? Di sini. Ya, di sini juga kalau misalnya gimana ya? Kadang kan ada momen dimana kita tuh tiba-tiba pengen nulis. Kadang ada momen kita tuh gersam dan kemarau. Setahun kita nulis, dan itu memang momen harus kita jemput. Momen harus jemput. Kita harus menciptakan momen sendiri. Kita harus berusaha untuk menulis. Karena kan akan konsisten itu. Berarti nggak nentu gitu, nggak bisa nentuin gitu. Kadang lagi op gitu kan. Kan kalau banyak gawean ya tuh bisa. Iya. Kejar target yuk, gitu kan akhir tahun misalnya kerapotan siswa, wah orang bisa ya. Oh berarti kerja, bermusik, ngajar, gitu. apalagi? Nah, ini saya pun kalaupun ada yang mau nawarin saya maraban mau, jadi duit dae kayak. Soalnya tak ada duit. Momen boga mau cek kabar abang, Bob Anwar siap. Saya pokoknya boleh jadi duit dan halal emang. Tapi udah terbiasa aku pola bekerja, bermusik aja. Ya awal-awal masih berat. Awal-awal berat, tapi akhirnya karena bakat ya. Bakat kebutuhan. Ya, kumadelah yang jalani gitu kan. Untuk karena ketika mendapatkan uang maupun itu dari karya ataupun itu dari hasil kerja akan bagi-bagi gitu di situ aja. Agar tidak terlalu merepotkan lah. Enak ya. Betul. Sebagai orang yang sudah sarjana walaupun lama, setidaknya kita tetap harus harus berguna gitu kan. Sedikit tapi berguna lah. Iya. Ya kasarnya kalau senior saya pernah bilang kalau kamu belum bisa ngasih minimal kamu tidak menyulitkan. Emang kata-kata senior kampus teh. Jadi kalau ditanya kabar sama orang tua baik-baik. Meskipun someday orang lagi dipecat, baik. Oke, dari awal bermusik, Bob Anwar ini EP album pertama dikeluarkan berisi 6. Terus lagunya tuh condong ke musikalisasi puisi juga. Iya, awal-awal kita kurang dan beberapa teman masih bikin musikalisasi puisi. Karena itu aktivitas yang dulunya sering dilakukan waktu kuliah. Dan kita akhirnya kerjasama lah, kolaborasi dengan beberapa penulis untuk bikin EP album itu. 6. Nah, oke, saya pengen kepo nih. Bedanya antara lagu dan musikalisasi puisi itu apa memang gitu? Kalau kita ngomong spesifiknya, karena kan kalau ngomongin lagu puisi, puisi yang ditulis lalu dikasih nada kan itu lagu gitu kan. Nah ini musikalisasi puisi dan lagu gimana nih? Itu kan bedanya. Kalau musikalisasi puisi adalah bentuk lain dari apresiasi terhadap puisi. Jadi puisi itu ada yang dibacakan, ya. Ada yang misalnya dijadikan film, wahana gitu kan, dari teks ke pertunjukan. Nah ini dari teks ke musik. Jadi teksnya dulu harus ada. Teksnya dulu yang harus ada, baru kita kasih musik. Dan teksnya itu bukan kita yang bikin. Misalnya Agung bikin puisi, orang kasih musik. Itu musikalisasi puisi. Karena ada apa? Karena garis besarnya atau benang merahnya di musikalisasi puisi itu ada upaya interpretasi atau memahami, menafsirkan karya orang dengan musik. Jadi ketika Agung nulis puisi, orang nyanyiin bakal beda dengan teman-teman lain yang nyanyiin karena tafsir kan beda-beda orang-orang. Jadi nggak matok kayak nadanya gimana kan ya? Jadi orang misalnya saya bikin puisi ini dibuatnya misalnya dimusikalisasi sama Bob di sini kayak gini, terus sama teman saya kayak gitu, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah selama tidak membunuh, tidak memanjakan teksnya. Misalnya puisinya kan jelas sedih. Tiba-tiba jadi DJ mayor gitu. Bisa aja sih sebenarnya, bisa aja ya. Bisa tergantung lah. Kan lagu-lagu dangdut juga sedih bro lagunya.
Andi urang mah sedih bisa joget. Nah, untuk di album sendiri saya kan belum dengar banyak. Kira-kira ada pesan tersendiri nggak di album yang udah Bob buat ini? Lebih ke memberikan potret ya, Potret generasi muda, khususnya kita yang memang lagi kesulitan mencari kerja, kesulitan membangun karir, mahasiswa yang baru lulus, dewasa muda lah katakan. Jadi lagi quarter life crisis. Jadi lebih memberikan lesson learn atau kayak pembelajaran dan potret lah pokoknya bahwa tentang seseorang yang hidup di antara idealisme dan realita. Kan akhirnya orangnya didinya. Ketika idealis kita pengen gitu tapi realitanya enggak sama. Akhirnya kita harus upaya berdamai. Jadi lagu Bob Anwar banyaknya ngomongin tentang itu. Jadi lebih ke personality yang memang di antara idealis dan realis. Iya, bagaimana lagi ya tidak hidup seperti itu, meren. Iya sih sebetulnya. Ya idealis emang perlu, tapi terkadang hal itu berbenturan dengan realis yang akhirnya keputusan itu yang kita buat sendiri. Betul. Nah, eta sebenarnya masalah teh RPD-nya ngomong bicaranya teh. Ya. Atau dengan kata lain curhat kah? Susah. Kieu gini gitu. Terus kalian tuh kan saya teh ngomongnya kalian tapi sendiri ya. Tapi Bob Anwar tuh emang project sendiri ya, Pak? Ada edisional atau ada beberapa sih, ada beberapa. Kadang kemarin juga sempat manggung dibantuin sama Yasin Geti main biolanya. 3 pagi dulu. Oh 3 pagi? Wah, saya pernah dengar dia lagu 3 pagi. Yasin. Nah sempat, pokoknya mah Bob Anwar kolaborasi aja dengan teman-teman yang free dan nyantai. Bisa ngobrolnya sama teman-teman yang lain. Oh harus atau ya? Harus. Oke, coba tinggalkan di kolom komen. Siapa tahu teman-teman ada yang mau collab sama Bob Anwar. Gak harus misalnya bisa main musik, kalau suara kalian bagus kita collab aja. Baik. Orang nanti yang main musiknya, apalagi kalau misalnya suara-suara yang kayak Dolores. Baik. Ini kalau pisang. Chicken Berries almarhumah. Di Joy Division. Nah, genre kalian itu kan pop balada. Ya. Itu gimana sih maksudnya? Saya teh kadang genre teh kan ada pop jazz, ada pop balada, ada pop yang lain lah. Jadi gimana sih? Sebenarnya itu juga dari ulasan teman sih. Jadi Ulasan teman. ada media yang mengulas bahwa Bob Anwar itu genrenya folk balada. Pop balada, folk Balada. Ada yang bilang pop balada. Oh. Jadi kalau sebenarnya kita bikin musik aja. Yang jelasnya kita nggak ada di irisannya metal kan. Atau rock nggak ada di situ. Ya. Lebih ke mungkin ketika dinilai baladanya dan liriknya itu kan tentang kehidupan sehari-hari, tentang potret sosial dan lingkungan. Dan popnya itu mungkin karena lagu-lagu Bob Anwar itu nggak terlalu rumit lah. Itu menjadi pop balada dari teman-teman kayak gitu. Soalnya kan kadang ada genre ya beberapa band gitu kan ada mereka disebut rock enggak, katanya disebut ini enggak, disebut itu enggak gitu. Ya maksud mereka kenapa disebut enggak itu ya itu mah gimana? Pendengar aja yang nilai. Yang penting karya mereka didengerin dan diapresiasi. Dan kedepannya juga pengen bikin karya itu kayak Tom York misalnya. Woi, Tom York Ribet gitu ya, gitu. Tom York Saya dia keren gitu kan, wah, ya pengen mencoba untuk explore, tapi mungkin belum waktunya dan belum ilmunya ke situ. Paranoid. Paranoid ini. Keren itu. Tom York tuh apa ya? Lagu-lagu itu depresi. Ya. Lagu-lagu depresi sih Radiohead ya. Di gelap. Dan dia ketika pertama muncul pun gak kan bawanya meskipun Tom York sendiri bilang ini lagu yang paling saya tidak suka tapi itu jadi hits. Iya tapi itu hits. Rapnya tuh Creep. Kemarin juga saya lihat ini apa di Snapbox ini lagi ngajarin high genre ya. Oh iya. Saya ngelom karena saya suka lagunya. Akhirnya ya, anak-anak tuh murid-murid tuh sekarang karena mungkin ada Spotify jadi random juga. Nggak harus dengerin band-band yang zaman sekarang, padahal mereka tuh lebih luas mendengarnya. Kadang-kadang ada anak-anak band itu datang gitu. Saya aku pengen
bantu dong, aku pengen bawa nyanyiin lagunya kemarin tuh Smith. Si Morrison Morrisonnya? Morrison mah Doors. Morrissey udah pensiun, gitu kan, udah tua. Mereka baru lahir, itu masih dengerin lagunya. Smith gitu. Keren itu musiknya. Ya, Maksudnya bisa kayak English. menjamah ke semua kalangan gitu kan, general. Oke, nah di tahun 2021 kemarin katanya bikin konser Bandung Ketika Sepi kerjasama sama Pemuji ya. Ya, Itu gimana? itu sebenarnya project Awalnya. dari album ya, Album Bob. Anwar. Jadi kebetulan niat rencana awalnya kita itu mau hearing session karena Benar, ya. recordingnya belum selesai. Oh. Dirilis, ada beberapa lagu yang belum dirilis itu waktu ketika konser Bandung Ketika Jadi Sepi. baru tampil live dulu aja gitu. Live dulu aja. Jadi ada lebih dari pendengar. Tapi ternyata akhirnya Pemuji support dan katanya ini layak tuh jadi konser. Jadi bikin konser. Dan konser Bandung Ketika Sepi karena benar-benar ketika sepi banget. Ketika konser nggak ada, lagi pandemi, lockdown, kita bikin konser susul hutan di kafe yang tengah hutan gitulah. Wah, betul. Bandung Ketika Sepi. Iya saya gitu kan. Biar bisa. bisa. Siap. Karena manehna kan butuh kami emak. Siap. Oh jadi yang melatar belakangnya itu tadi karena ada album juga Ada ya. album, ya itu di dalamnya itu kan Tapi ketika sepi itu emang sepi apa ada penontonnya? alhamdulillah kita kaget. Oh kaget. Nggak ada hiburan dan Ya, suntuk juga lah, baru pasti. yang kerja di luar kota kan lagi di Bandung rata-rata. Orang jadi kaget mang, jadi tegang oke bisa tiba-tiba polisi kan. Iya kumaha ya dan di luar ekspektasi banget. Begitupun dengan pembayaran soundnya itu kita pengennya yang bagus-bagus. Betul. Wah ini segala pas di akhir benang bil tagihan kayak so. Beres konser orang jual gitar ya kan. Dibayar gitar orang aslinya karena kurang duit. Kan gitu ini mah. Bener. Independen segala terus ini kesarangan. Tuh nggak duit bayar soalnya nih cek. Kurang. Mana nu ngarasa indie, can bener indie lamun can jual gitar. Beres manggung ya ini kurang euy. Saya dijual. Langsung penting nyata anjing dijaga. Udah ganggu gitar beres manggung terakhir berarti kata jeung si gitar eta. Keren. Oke. Terus tahun 2022 juga sempat jadi inisiator collab Bali Fest. Ya, Musisi di Jakarta itu apa? Ya Jakarta sama Bandung. Kebetulan kita kan relasi pertemanan itulah pertemanan waktu kuliah. Jadi kan waktu kuliah juga sering tuh nongkrong di kampus-kampus orang. Akhirnya ada teman-teman yang juga bikin movement yang sama di antara di Cermai di Romangun Jakarta. Ada juga musisi-musisi ini di situ yang hidup. Dan akhirnya apa kita bikin jadi festival di mana itu benar-benar musisi yang hidup yang punya cerita story di Jakarta dengan musisi yang punya story di Bandung. Jadi saling sharing. Jadi bukan hanya main musik tapi sharing realitas sosial dari tiap daerah sudut pandang musisi indie terhadap daerahnya gitu. Sudut pandang sosial kan pasti beda-beda kan ya. Beda. Setiap kayak kawasan Jakarta gimana, kawasan Bandung. Hanya satu yang menyatukan kita. Yang Musik. sama. Apa? Bukan musik. Kapuri. Indie mah sama dengan kapuri. Kasih usaha. Kasih usaha. Ya, gimana kan kita itu kan kreativitasnya itu pada akhirnya kita dituntut untuk kreatif karena kita tuh sedang berada di kondisi yang tidak apa ya? Ya karena mun maneh teh bukan naon, maneh miskin, yang minimal kreatif. Sagala we dijieun. Terus Bob 2023 tuh sempat ngelakuin tour kan? Ya, 2023 kita ada tour pendek lah ya. Tour pendek gitu ya. Kalau tour tuh lebih ke nyiapin sendiri gak sih? Kita ya Prepare-nya gitu ya, prepare kayak sendiri. setiap tempat kita matain, terus udah gitu waktunya betul. dari stamina juga. Stamina. Kan lebih ribet gitu daripada diundang, kayak diundang tinggal datang. Kita properly lah apa yang dibutuhin sama Bob. Betul. Tapi kalau tour itu gimana tuh Bob? Gimana? Kalau Inisial lebih lanjut. biasanya kalau tour kita koordinasi dulu ya dengan beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Di situ minimal ada relasi, ada teman. Akhirnya kita atur tanggal yang cocok ketika liburan.
jelas karena kan orang ngajar misalnya. Kalau weekday susah, jadi yang guru lah gitu. Guru, Dan akhirnya kita DP-in tuh 3 hari 4 titik gitu kan. 3 hari 4 titik. 3 hari 4 titik. Pertama kita main dulu ke Jakarta. Dari Jakarta beres main lempar langsung ke Majalengka sore sampai maghrib, malamnya langsung ke Kuningan. Besok paginya Cirebon. Berapa tempat tadi? 4. Dan besok paginya orang harus sudah bersiap untuk upacara bendera. Anjir. Bisa sekolah bro. Gitu tetap. Jadi ingat kemarin Perunggu kan main di SMA 2. Nah, ini ada Perunggu Lamun dan Setir. Oh, ini ada aku ya. Nah, Militan ya. Perunggu kan manggung sama Lamun dan Setir. Nah, Perunggu itu terus malamnya saya nonton yang di sana Bu, yang di Unpad. Dia ada datang di acara anniversary fakultas sebenarnya. Malam itu dia berangkat lagi Semarang. Besoknya dia mau kan kerja, dia mau kantor, Bob mah upacara. Keren. Ya saya masih salut gitu kepada musisi-musisi yang memang secara tidak langsung ya, kayak kan sekarang kenapa orang-orang terpionirnya sama Perunggu gitu banyak, karena salut dengan mereka yang udah ngantor gitu ya. Hashtag band mereka tuh band rock pulang ngantor kayak gitu. Nah, secara tidak langsung kan maksudnya banyak loh yang kayak mereka tuh, kayak Perunggu tuh kayak ngebuka pandangan gitu. Udah gitu ya, hal ini kan kayak menjamur dan juga ternyata banyak loh yang kayak gitu, termasuk Bob Anwar sendiri kan. Banyak kesibukan, bagi-bagi waktu, kerjaan, ngajar sama bermusik. Gimana caranya? Gimana caranya bisa jalan gitu. Itu bukan hal gampang juga kan ya. Iya. Ya saya ngasih Yang banyak minum vitamin aja. Baik. Bisi, ya kan penyakitnya nggak akan jauh. Pilek, demam, paling banter tipes. Sampai tuingan, digedar. Keren. Ya salut lah, sehat-sehat ya Bob. Amin. Terus untuk kan tadi sibuk nih. Selain vitamin gitu ya, apa sih yang bisa ngejaga keseimbangan antara aktivitas gitu, selain ya kayak apa tadi kan salah satunya vitamin loh. Terus dari faktor lainnya apa tuh kira-kira? Kalau menjaga kesehatan ya minum air putih yang banyak karena orang perokok berat. Why? Dan Sama sudah hitam teh nih. Kafein user. Akhirnya ya air putih yang banyak. Mungkin kalau makan dijaga. Karena kadang orang selalu pengen makan tuh yang pedas. Tapi kan kalau lagi turun nggak mungkin. Oh iya, kalau lagi tur emang bener ngejaga makan? Iya, kalau motor kita harus jaga. Kalau motor kalau enggak, anjay, men. Orang sempat soalnya pernah waktu mau manggung di Cirebon, kan pakai lewat tol Cisumdawu. Oh. Terus ada ya bang. Aduh, orang gila ya. Ngeribetan. Masih menang-menang di mana? Pas beres Cipali. Intinya mah di Cipali itu. Ayo orang, wah, nahannya. Kapan batu? Meskipun tau keadaan sepinya, pikiran orang, kasih siwe ke kebon gitu. Gitu makanya orang dan gitunya belajar tina sisa teh. Pengalaman buruk kan. Betul. Kurang nanti. Oh kan. Akhirnya ini modal pedas gitu aja. Keren. Apalagi kalau beberapa titik lah nggak sama kudu dijaga bisa. Karena ada saat kurang teh beak suara gini. Oh sih ya, makan tuh gitu nih. Kadang ngerasa oke sih, saya mau misalnya gitaran suara berbeda nih ngebah. Nah, suara kiri ya, gimana tuang udahnya atau naon gitu. Tapi untuk tidur aku mah, jam tidur. Oh, tidur saya tidak sehat. Ya gimana ya, cuman ya paling kan ya sedikit-sedikit curi-curi waktu. Kalau misalnya jam ngajar kan ada yang kosong nih. Paling di kantor teh kan. Lain di meja guru kan, lain ke ngajar tuh. Ya kadang gitu. Kamu kalau lagi ulangan kan tuh ya menjaga anak. Padahal percaya aja lah bahwa anak-anak itu jujur. Tiba-tiba teh kita. Pernah bikin konten juga buat anak-anak gitu. Terus apa? Digitu kan anak-anak tuh. Pak kecapean ya, jangan terlalu banyak bermusik. Perhatiin kita. Wah, orang menyenyum jadinya. Ya udah, aku akan perhatiin kalian ya guys, aku akan perhatikan. Oke, besok kalian ada PR-nya banyak. Besok ulangan diperhatikan. Keren.
berarti ya segala dijaganya kalau memang lagi tur mah gitu, Iya. kalau mau gitu. Harus jaga kalau Atau kayak ngehususin harus makan apa gitu. weh. Oh, ente. Karena Segala weh. salah weh nu Khas makan banget, ya. gratis. Sehat, Segala hal anu haratis eta sifatna ngona. tapi memang ngajaga orang tidak terlalu banyak makan akhirnya mie instan. Itu kan zaman kuliah tuh orang pasti kan isu-isu Indomie. Penting Indomie. Kurang Indomie. isu Indomie goreng, kurang Indomie rendang. Yang pentingnya Indomie kuah deh nih. Merah atau kopi dua. Enggak tahu tuh sih. Urang Tapi hidup banyak. Udah, Biasanya sehat tapi hidup. gitu lah ya standar. Akhirnya ya orang mencoba untuk tidak terlalu banyak makanan instan. Kadang-kadang orang kan mau misalnya belanja bulanan, sesuai kan beli banyak sayur-sayuran, stok gitu. Murah sih intinya mau masak di mana. Emang sih sayur paling benar. Benar sayur. Lupa makan sayur. Murid-murid Bob Anwar. Jangan serat. Suruh nonton ya murid. Iya tuh. Ya guys ya nanti jangan lupa ya subscribe guys. Bisa ya bener misalnya muridnya ada bakat di musik, pengen sering, Ya bisa aja mantap. Boleh. Oke, terus Bob ngomong-ngomong tentang perjalanan Bob Anwar tersendiri ya, untuk pertama kali langkah apa sih yang sulit atau hambatan yang jadi hambatan gitu? Yang jadi Buat Bob gitu. yang jadi hambatan selain finansial ya. Itu kan Ya, ya. selain finansial waktu sih. Waktu karena ada kalanya kerjaan itu numpuk terus kahayang lagi gede-gede gitu. Orang teh lagi pengen bikin lagu, orang teh lagi pengen recording, tapi ini tinggal bisa nih tinggalin kerjaan gitu. Tapi kalaupun ditinggalin kerjaan kan berantakan ke depannya. Orang nggak nanti tiba-tiba misalnya dipecat kan berat bro. Jadi nggak ganggu. Jadi bukan hanya mengganggu karir atau pekerjaan ketika dipecat, karir lagi kaganggu. Jadi orang tuh bisa recording tuh bukan duit. Udah, recording itu duit digawe kan gitu ya. Mau mungkin orang misalnya ya nggak reguler. Sedangkan jadi musisi reguler itu orang salut ya, dia itu punya bank song yang banyak. Orang tuh tipe orang yang nggak bisa ngapalin lagu, banyak-banyak kadang ngeliat orang ini orang mah. Ya, misalnya yang major label gitu ya. Aduh susah itu dari Major label kan ada tuntutan. Karena salut juga ada musisi-musisi banyak yang reguleran masih di kafe-kafe gitu di Bandung dan beberapa jam misalnya dari Isa sampai ke tengah malam gitu kan di honoran teh leutik atau dong salut pisan eta bener-bener musisi punya dedikasi terhadap musik dan perutnya Inti namanya misalnya terseimbang seimbang ya selagi di musik mungkin stabil karena kan ada beberapa kondisi kayak ya musik jalan tapi kita juga harus punya jalan hidup lain. betul akhirnya orang karena ada tuntutan seperti itu ngulik-ngulik lah akhirnya gimana caranya meskipun panggungnya lagi sepi tapi kita bisa menghasilkan dari musik yang ada di platform. Betul. Nah, akhirnya orang coba untuk bikin label sendiri, bikin manajemen sendiri. Jadi kalau kita mau rilis tuh nggak usah bayar orang, kita bikin agregator sendiri, kita bikin recording sendiri, dan orang akhirnya bikin juga WAMI gitu, terikat dengan agar kita tuh bisa punya royalti dari musik. Administrasinya juga. Nah, ini salah satu hal yang fundamental juga ya. Ya, betul. Jadi sebagai musisi tentunya kita harus tahu step by stepnya. Harus tahu step kita ketika lagu kita misalnya dijadikan back sound untuk story atau reels orang di Instagram ataupun di TikTok, itu ada persenannya. Jadi itu harus masuk ke kita. Dan hal itu pun masih kejadian sampai sekarang kayak lagu ya kita ngomongin artis gede gitu ya tanpa harus sebutin kita ada beberapa yang udah dipakai kayak yang tadi film kata Bob tiba-tiba nuntut padahal itu backsound dia ngapain harus nuntut harusnya udah dapat kan ternyata dia tidak administrasinya belum beres gitu kan akhirnya diurusin tapi dapatnya presentasinya nggak sesuai gitu ya jangan sampai lah kejadian kayak gitu ya jika sedia payung sebelum hujan poin penting lah buat semua musisi juga ya nggak hanya kalangan atas elit semua kalangan lah karena kalau ini itu kita dituntut untuk segala bisa iya betul khususnya dalam hal seperti itu kalau misalnya musisi punya label major kan ada yang urusin iya nah kalau kita kan nggak ada iya makanya diajarlah ngulik gitu harus paham juga ya betul sih itu jadi salah satu apa ya ilmu juga sih saya juga baru tahu
kayak padatnya administrasi di musik ternyata ya sama aja kayak kantoran gitu, kantoran, sekolah, kuliah gitu kan sama-sama. Laporan per termin 3 bulan. Ya. Kayak terus kayak ini kayak kan kalau sidang aja misalnya sidang telat daftar kan nggak bisa gitu kan. Sama aja kayak royalti anak telat ya nggak dapat. Nggak dapat gitu kan. Betul. Untuk lagu yang rilis tuh kan tadi yang di EP album ada 6. Ya, benar. Kalau total semua ada berapa? Yang di Spotify ya. Kalau yang udah udah terpublish 13 kayaknya. 13 yang udah dipublish itu 13. 13. Terus yang kemarin yang minggu lalu itu rilis baru juga. Iya, itu single. Itu sebenarnya lagunya udah lama. Oh, udah lama cuman baru di Rilis. teman-teman bisa dengerin. Lagunya udah tersedia kan ya? Udah ada di platform Minggu Kelabu, udah ada di apa? Platform Spotify, YouTube. Ada di YouTube, ada di Apple Music juga ada. Semuanya ISP lah. Oke, siap. Dengerin ya. Jangan lupa. Enak-enak kok. Tapi semoga kalian nggak kelabu aja. Itu kan sedih ya, cerita tentang orang yang nggak bisa pulang, nggak punya uang gitu. Nah, terus ini nggak kelabu gitu. bukan fanpage siapa? Saya lebih karena saya ngikutin ya. Itu kan sempet bikin kayak unofficial videonya kayak sama teman Bob yang tadi yang di mana? Di Finland. Kolaborasi ya. Kebetulan itu teman zaman kuliah. Dia memang fokusnya di pengajaran bahasa asing. Akhirnya dia dapat peluang untuk meneruskan kuliah sambil ngajar di Finland. Akhirnya dia enggak, saya nggak minta, dia yang kok ini lagunya aku banget. Itulah ini dia kan bikin sendiri. Pada akhirnya dia ngerasa wah ini kayak terwakilkan gitu. Kan ya aku edit dikit lah masalah apa liriknya gitu ya. Dan dia ambil sendiri, nge-shoot sendiri gitu, pakai video, pakai handphonenya sendiri di sana. Saya kira Bob bisa nggak? Oh enggak. Saya belum punya posisi itu. Daripada bisa nemenin saya nyicil rumah. Saya kan, wah keren banget tuh Bob Anwar video klipnya Finlandia. Tapi nggak apa-apa sih jadi poin plus ya. Berarti terakui ya karya tuh. Gitu kan. Kayak kalau ngerasa ada beberapa pendengar yang memang mewakili pengen ini, kan seneng juga ya kayak karya sendiri kayak. Berarti itu dinikmatinnya tuh di level yang up banget gitu kan. Udah pengen aku bikin dia yang nawarin gitu ya. Aku bikin videonya gitu. Karena kita tuh nggak kepikiran bikin video klip. Setiap video lirik atau video klip itu pasti teman yang garap. Bahkan ketika ada lagu Semoga Bahagia, itu kerjasama dengan Ruang Film Bandung dan dengan pokoknya geng si Afif lah, ada itu teman-teman komunitas pesawat. Aduh lupa orang. Itu pokoknya dibikinin video klip sama mereka. Karena ya itu tiba-tiba mereka dengar lagunya. Kalau lagu Buanor ini cinta tapi nggak cengeng katanya yang Semoga Bahagia. Dan ini mereka suka ya udah aja, ikut aja terserah. Yang penting mah jangan terlalu Indiaan masih kan ada Bollywood yang jangan gitu teing lah gitu. Alhamdulillah bagus dari cara angle, visualnya, warnanya gitu. Kita nggak kepikiran karena belum boro-boro bikin video klip, modalnya aja nggak ada kan gitu. Akhirnya dengan proses kolaborasi aja. Daripada bikin video klip, orang lebih nabung buat misalnya nanti bikin tour atau apa. Ya kayak misalnya modal video klip bagus buat rilis lagu, mending rilis lagu lagi. Betul nggak sih kayak ada apa ya skala prioritas daripada eta mending kena orang nyewa misalnya orkestra Eun Gutawa misalnya orang main denger wah keren kan poin lagu nanti wah keren kemarin ya sama Indi Cestra gitu Indi Cestra kemarin di Sigit Kondorum dibawain wah keren itu sih sama. Oke. Terus sepanjang perjalanan Bob Anwar yang udah berdiri selama dari berapa tadi 2017 7 tahun ya? 7 tahun ya? Kan sekarang 2024. Sudah berapa bro? 7 tahun. Oh 7 tahun, benar. Kita rasa 7 tahun. Nah, menurut Bob momen apa sih yang paling berkesan gitu selama Bob Anwar ini berdiri gitu?
dengan rasa sosialisnya, dengan rasa romansa yang bukan cengengnya gitu. Banyak momennya. Salah satunya ketika saya film 27 itu. 27, judulnya 27. 27. Kalau 27 ketika umur saya belum 27 dan keadaan terpuruk, benar-benar terpuruk itu. Ketika kerjaan gagal, dipecat, terus waktu itu pandemi nggak bisa pulang kan. Tapi orang tua ngabarin, nanya kabar gimana dan orang bilang, orang baik-baik aja, semuanya sehat dan nggak bisa pulang karena waktu itu COVID itu. Definisi laki-laki tidak bercerita. Tapi kan kaya nama mah kan dipecat di kontrakan teh nggak pulang gitu kan. Kita tembok gitu. Bisa naon deui didinya kita nya istilah main kita. Gitu. Ya itu momen paling berkesan sih ketika akhirnya ketika saya bawain lagu itu pun selalu nge-recall momen itu. Momen karena wah akhirnya kurang dikuatin lah secara tidak langsung oleh teman-teman, oleh situasi karena ayah bunuh diri dan pada itu banyak Ya di saat kondisi karena mental itu kan sensitif bisa. Di quarter life crisis gitu. Wah, zaman sekarang kan depresi itu jadi puncak tertinggi ini ya, maksudnya apa ya, paling yang dikhawatirkan gitu. Makanya sempat gak main medsos berapa minggu lah pokoknya. Sampai nggak main medsos? Medsos kurang menyehatkan pikiran, banyak bangun pagi, olahraga di rumah nggak bisa keluar kan. Karena jam 5 orang pernah keluar waktu itu tuh cuman ke studio teman lah, waktu masih lockdown. Balik ke kontrakan tuh kan jam 8 tuh udah diliatin orang nggak boleh kan, diliatin orang gitu, disuruh bersih motor di bajuran di pos satpam gitu. Karena takut bawa virus di zaman covid makan gitu. Oh iya sih, kayak segala nggak boleh. Wah orang bersih nih langsung lari. Cih, covid. Zaman covid. Oh asli. Di zaman awal covid itu bulan puasa tuh orang lagi nganggur lah pokoknya tuh. Dak deh. Tapi kan sahur jeung buka teh nya di rapel orang di data jam 12 ya. Itu buka yang sahur lagi. Rapel. Wow, rapel. Ternyata bukan kerjaan saja yang dirapel. Makan juga. Oke, keren. Tapi ngomong-ngomong tentang lagu tadi ya 27, saya sempat sih gue yang ngerasa ya di titik apa kayak ya down gitu ya. Saya ini ya pernah Simple Plan, tahu Simple Plan? Perfect. Kan itu lagu Perfect nyeritain tentang seorang anak. Ya. Nah itu cerita ke bapaknya bahwa ya saya nggak sempurna gitu. Betul. Ya ayah lihat saya hanya buang-buang waktu, tapi nggak seperti itu gitu. Saya berusaha biar kamu bangga gitu ya. Gitu. Nah itu saya ngerasa sih ketika di usia udah lulus dengerin itu ya saya kondisi sama belum kerja. Ya alhamdulillah sekarang gitu ya udah. Meskipun ya tetap ya namanya hidup kan emang tekanan pasti ada ya, pressure emang selalu ada ya, mau nggak mau kita harus beranjak terus tahun ini kayak gini, tahun depan ya harus lebih dari inilah ya. Acuannya jangan lihat teman orang nggak bisa. Kalau mengukur diri sendiri itu ya sama diri sendiri lagi. Apa yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang tuh pasti ada capaiannya dan kita harus melihat ke situ, jangan ngebandingin. Kalau ngebandingin mah orangnya kalau misalnya dibandingin sama Isan Ranti, orang tuh pede atau langsung orang di sana ngebenteng gitu ya. Ini jadi buahnya selain ya. Kalau orangnya ku Nadine geus aing bentengan gitu. Betul sih. Ya bandingkan dengan diri sendiri aja karena susah. Perbandingan apa sih menghadirkan pilihan yang sulit. Akhirnya kita mental break ya. Karena kan kita apa ya, jadi nggak bisa jadi diri sendiri kan pada akhirnya gitu kan. Ya banyak lah namanya perubahan kehidupan saya alaminya dilalui ke musik gitu. Maksudnya ada iringan musik di setiap hidup saya gitu. Ada soundtracknya. Nah gitu, ada soundtracknya. Saya kergalau, oh iyalah. Meskipun ya kadang cepetnya lawan siapa baik tapi tidak lo dirasakan saya relate eta magical musiknya gitu ya. Dia juga Bob tadi kan punya perasaan gitu ya, lagu 27 kayak gini. Mungkin orang wah si Boba kayak gitu, tapi kan emang gitu kenyataan. Itu juga sempat, jadi ketika lagu 27 itu benar udah lama ya, udah lama tapi belum dirilis. Kita tuh pertama rilis tuh di spot, nggak di DSP tapi langsung di YouTube. Oh di YouTube. Dan itu rekamannya waktu lockdown. Kebetulan Panas Dalam masih di Jalan Ambon. Dan Panas Dalam itu buka saat terselubung gitu.
penting-penting koordinasi. Gak covid. Gak covid bisa jadi ya daripada kurang stres lah bisa mantap barudak sih aya nandang basi panas dalam gitu. Bisa record lah cenah poin ngeunah aku. Oke. Iraha kieu atur waktu recording dan lagunya karena waktu itu ya udah tes pasar dikasih di YouTube dulu. Waktu diputar di YouTube versi YouTube jadi ada dua versi gitu. Ada versi di YouTube dan ada versi yang di DSP di Spotify. Nah, dan lagu yang di YouTube itu beberapa bulan kemudian ada yang nge-DM. Serius ada yang nge-DM katanya ya gitulah panjang. Makasih karena lagu ini saya tidak jadi bunuh diri gitu. Wah, deg-degan sih ya. Deg-degan sendiri aja. Wah, gimana balasnya gitu? Dia cerita tentang kehidupannya ketika dia ditinggalin sama pacar yang mau nikah. Why? Akhirnya dia memutuskan kabur, meninggalkan pekerjaannya. Saya nggak akan sebut namanya lah. Dan lupa juga akunnya apa ya. Pokoknya dia mau nikah, beberapa minggu mau nikah batal, tapi dia harus tetap bayar resepsi yang itu udah jadi kan nanggung laki-laki. Akhirnya dia kabur, terus meninggalkan orang tua, wah gitu lah. Dan mau bunuh diri asalnya. Gitu. Dengan kan lagu eta cenah di YouTube, mana nanti iseng ke gogoleran gitu nih. Itu jadi cenah mah mana pokoknya bukan dari situ lah Lu 27 boleh lah rekomen dengar 27 itu mah di belakangnya ada doa sebenarnya itu doa saya dan sebenarnya doa orang-orang yang ada di fase sulit hidupnya. Aku hanya ingin tak merepotkan, aku hanya ingin tak mencemaskan, aku mau usul hatimah, aku mau sedikit berguna eta di situ katanya. Berguna. Jadi kita tuh terkadang berharap kita tuh bisa berguna untuk orang banyak tapi lupa untuk berguna diri. Eta gitu bisa. Bener orang itu kepikiran lagu eta gitu. Dan akhirnya spontanitasnya jadinya pada akhirnya aya kepikiran tadinya ternyata pandangan gitu. Dan ternyata gitu ya Bob. Dari beberapa seluruhan lagu yang sekarang gitu ya, yang saya dengar gitu ya kayak Adam Timur itu kan tentang cita-cita dan harapan 33 kali sama itu lagu sholawat ya 33 kali sholawat subhanallah perunggu itu ya? Iya perunggu itu ya lagu-lagu tentang ya ada selepatan doa gitu yang diselipkan. Terus yang baru lagi Fish Nina. Nah ini Nina lagi jadi tren juga ya kalau kata saya. Wah Bob boleh tuh coba dengerin terus kuatlah liriknya saya pengen tahu gitu. Fish ya? Fish. Soalnya lagu itu orang mandangnya itu ada dua sudut gitu. Ada orang yang posisikan dia sebagai orang tua dan ini lagu untuk anaknya. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Terus ada yang posisikan diri kayak dia kakaknya dan adiknya. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Anjay. Jadilah dirimu. Wah itu keren sih. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Wah itu keren sih itu lagu Nina asli. Jadi ya kayak tadi tafsirannya ada ke mana-mana tapi tetap unsurnya tuh kayak cita-cita dan harapan gitu. Dan ternyata lagu Bob juga sama ya. Ada yang kayak gitu juga. Keren sih maksudnya apa ya? Nggak banyak gitu orang yang kayak kan sekarang orang kan musik cari pasar gitu. Cari pasar. Tapi ada beberapa musisi yang memang pengen mengungkapin secara stories dan experience-nya gitu. Kayak kalau disebut lebay atau enggak itu kan subjektif karena musik selera gitu, baik lagi musik selera. Ya semoga banyaklah lagu-lagu yang emang banyak menguatin orang gitu ya. Betul. Karena kesehatan mental nomor satu. Depresi bahaya. Terus Bob ini apa gimana? Ini ya kalau depresi itu memang berat. Apalagi sekarang kan lagi susah ya kita tuh. Wah harga melambung tinggi. Kita kan menghadapi transisi pemerintahan. Kerasa banget deh kalau misalnya pengusaha kayak orang juga lagi buka kedai itu kelihatan banget. Jadi pengurus sama saya kan sama ada itu trafficnya turun banget. Kasihan seperti tadi saya di jalan dari Dago ke sini kan lihat mal-mal tempat-tempat nongkrong yang katakan berkelas itu sepi. Ramainya yang mana? Kaki limaan. Kan memang mampunya segitu orang-orang tuh hari ini. Secara finansial. Iya. Mereka krisis juga semua kalangan. Dan lucunya Bank Indonesia tiba-tiba
mengajak untuk banyak berbelanja. Duit nanti mana anjing? Pajak mau dinaikkan. Gitu sih. Orang tuh kadang-kadang nggak ngerti gitu. Kalau pikir anjir. Bisa pemerintah lebih baik ya. Iya, harus lebih baik atuh. Kasihan rakyat. Udah pas suaranya dibentuk. Masih nanti udah kita menitipkan amanah. Ini kadang sieun kok di kamar nggak bahas gitu. Kita kan mengkritik lembaganya. Betul. Kita bukan mengkritik individu. Bukan secara personal ya. Personal kita mah. Udah atuh kita kan menitipkan harapan pada mereka. Iya, jelas. Cita-cita dan harapan bangsa ada di tangan. Giliran ini kan kasihan kalau misalnya banyak sarjana itu jatuhnya jadi pengusaha tuh kasihan bagi orang karena ya harus sesuai dengan yang dikerjakan dan yang menjadi aktivitas pendidikannya waktu kuliah kan banyak yang nggak nyambung tuh gitu. Nah, banyaknya sarjana murtad. Sarjana sastra jadi pegawai bank. Yang sering ya teman saya di Unpad ada cerita teman lagi. Sarjana sastra Rusia jadi waiters. Ya maksudnya ya emang profesi tangan, tapi kan kita tuh harus visioner dalam memandang ilmu apa yang nanti kelak kita bawa untuk masa depan kita. Meskipun saya kayak terjerumus di masa eta dan orangnya terjerumus karena kalau dikatakan menjadi guru nggak layak secara administrasi. Orang kan sarjana sastra. Kalau jadi guru itu minimal sarjana pendidikan. Dan harus ikut PPG. Berarti mereka tidak berpendidikan. Itu sarjana sastra kan. Saya kayak sarjana pendidikan. Nah, gawainya bedanya. Nah, mending hidup lah. Ya semoga teman-teman di rumah lah kayak kita berdua. Harus lebih pokoknya ketika kuliah itu benar-benar kita menyiapkan tuh bukan kita menyiapkan rencana itu bukan ketika kita berkuliah. Nah, tapi ketika berkuliah karena kalau kita mengandalkan ijazah sebagai modal fondasi kerja itu susah banget. Emang Ijazah itu susah banget pakai modal kerja. Udah mah kuliah mah yang mahal ayeuna teh. Ketika kerja gajinya leutik balik modal. Ya kadang kan ada selebaran sekarang wah minimal gaji fresh graduate katanya 7 juta. Kuliah mahal, Bos. Tapi sebetulnya kita balikin lagi ya bola kita. Kalau memang pantasnya 7 juta, lalu apa yang dia kasih? Berarti gak sih Bob? Kayak kita bekerja terus kita banyak tuntutan sedangkan kita kerja aja dulu. Iya. Harusnya kita kerja dulu dengan bidang dan pengalaman yang kita punya, baru kita punya tuntutan. Iya, betul sekali. Ya, semoga saja gitu ya. Ya generasi kita atau generasi yang sekarang lebih baik. Makanya kita jangan terlalu percaya bahwa pemerintahan baru atau pemerintahan yang sedang berkampanye itu akan menciptakan lapangan kerja. Orang terpercaya mas. Karena lapangan kerja, wika dia kan? Ya sih sebetulnya. Tiba-tiba pemerintah dengan bijaksananya itu kan bilang bahwa ayo kita harus menjadi wira swasta, gunakan potensi passion dan skill kalian. Nepotismenya masih kental sih. Jadi Kan, susah. ayo oke misalnya juga orang memang tidak bakat di usaha, orang pernah jalan cilok mah. Ah. Bubuk dibagikan ke orang. Akhirnya kedai-kedaian nya. Jadi yang untuk menghidupi teman-teman aja gitu. Jadi menyambung teman yang memang mencari kerja. Mau mungkin orang enak buka kedai tiba-tiba 2 tahun kemudian naik haji kan, wah anjing. benar. Bakat sebenarnya orang jadi orang swasta. Nah, hidup